Halo pemirsa AO Movie. Satu film berjudul Chennai Express yang rilis 2013. Mengisahkan tentang bujang tua penjual manisan bertemu gadis cantik anak dari seorang preman. Dalam pertemuan yang tak disengaja membuat mereka saling mencintai. Namun ternyata gadis tersebut telah dijodohkan oleh orang tuanya. Hingga membuat pemuda tersebut berjuang melawan ayahnya untuk mendapatkan putrinya. Nah, bagaimana keseruannya kita simak selengkapnya, Cekibrot. Film dimulai dari bocah bernama Rahul yang dirawat kakek dan neneknya. Rahul tak pernah mendapat kasih sayang kedua orang tuanya yang telah meninggal. Rahul yang telah berusia 40 tahun membantu menjual manisan milik kakeknya. Nampak Rahul yang kesal dengan gadis muda pembeli manisan yang memanggilnya paman. Nampak kakek Rahul yang telah berusia 100 tahun namun masih berjiwa muda. Di hari ulang tahun kakeknya, terlihat Rahul sibuk menerima kado dari orang-orang. Di sela itu teman Rahul bernama Bobby dan Salim mengajaknya untuk berlibur ke kota Goa. Lalu Rahul yang dipanggil oleh kakeknya diminta untuk memberi kado untuknya. Saat semua keluarga berkumpul sang nenek dikejutkan dengan meninggalnya sang kakek. Nampak kesedihan di wajah Rahul atas kepergian sang kakek yang merawatnya sejak kecil. Setelah itu terlihat Rahul meminta izin pada sang nenek untuk mengejar impiannya. Nenek yang setuju menyampaikan pesan sang kakek agar Rahul menaburkan abu di dua sungai. Untuk itu sang nenek membagi tugas agar Rahul menaburkan abu di sungai Rameswaram. Kemudian Bobby dan Salim nampak bingung karena Rameswaram berlawanan arah dengan Goa. Hingga akhirnya Salim mempunyai ide agar Rahul menaburkan abu kakek di sungai Goa. Esok harinya sang nenek kebingungan karena kereta Chennai Express tak melewati Rameswaram. Rahul berkilah bahwa tujuannya ke Rameswaram dengan memilih jalur yang jauh. Dengan sedih nenek mengatakan hanya percaya pada Rahul untuk menaburkan abu kakeknya. Saat di dalam kereta Rahul ditelepon Bobby yang akan menjemputnya untuk pergi ke Goa. Ketika Rahul turun dari kereta tanpa sadar meninggalkan abu sang kakek. Rahul yang menemui kedua temannya tiba-tiba sadar meninggalkan abu di dalam kereta. Rahul yang panik kembali ke dalam kereta untuk mengambil abu sang kakek. Saat bersamaan nampak gadis cantik bernama Mina dengan panik mengejar kereta. Rahul yang melihatnya mencoba membantu Mina naik ke dalam kereta. Saat Rahul akan turun kembali melihat orang mengejar kereta lalu membantunya. Rahul yang sadar tak bisa turun gara-gara mereka, mencoba meluapkan emosinya. Namun nyali Rahul langsung ciut di hadapan preman berbadan besar. वो मेरी सीट है। Terpaksa Rahul ikut perjalanan kereta tersebut dengan duduk di antara para preman. Rahul yang dihubungi Bobby justru menceritakan tentang gadis cantik di depannya. Dengan sangat percaya diri Rahul mengira bahwa Mina tak mengerti bahasanya. Selesai menelpon Rahul mencoba merayu Mina dengan sebuah lagu romantis. Ketika Mina menyauti lagu Rahul, membuatnya terkejut karena mengerti bahasanya. Mina memberitahukan bahwa orang-orang di sebelahnya berniat untuk menculiknya. Lalu Mina mencoba meminta pertolongan pada Rahul agar lepas dari para preman tersebut. Dengan bahasa yang tak dimengerti oleh preman, Mina meminta Rahul meminjami HP. Nature's call. Halo, Nature? Lalu Rahul bersedia meminjamkan HP-nya dengan menjelaskan spek HP tersebut. Ketika akan menelpon preman berbadan besar langsung merebut HP dari tangan Mina. Rahul yang melihat HP-nya dibuang membuatnya sangat kesal. Rahul mencoba meluapkan emosinya pada preman tersebut yang bertindak sesukanya. I will show you. Mina ma. Bas! बहुत हो गया. ये तो ये बस समझ नहीं. मैं बैठ नहीं सकता. Rahul yang begitu ketakutan memilih bersembunyi dengan terus mengoceh tak jelas. Saat petugas kereta datang Rahul memberitahunya bahwa para preman akan menculik Mina. Petugas tersebut langsung mengambil senjata mereka dan menyuruh ikut dengannya. Nampak Rahul bertingkah songong karena merasa aman dari para preman tersebut. Ketika petugas tersebut berdebat, tiba-tiba pria berbadan besar melemparnya ke laut. Rahul yang sadar hal tersebut membuatnya gemetar semakin ketakutan dengan mereka.
Di sela itu Mina mengatakan, Rahul harus ikut mereka karena menjadi saksi kejadian tersebut. Di sisi lain Bobby dan Salim mencoba menghubungi Rahul namun tak bisa. Setelah itu nampak Mina begitu akrab dengan pria bernama Priyana. Rahul yang penasaran menanyakan pada Mina kenapa para preman patuh dengannya. Mina lalu menjelaskan bahwa dia adalah putri dari Dugeswara, seorang kepala preman. Mina menegaskan preman tersebut masih saudaranya yang ditugaskan oleh ayahnya. Di mana ayahnya ingin Mina kembali untuk dijodohkan dengan pria bernama Tanggabali. Mina menjelaskan dengan pernikahan itu maka ayahnya akan semakin luas wilayahnya. Rahul yang mendengarnya justru tak merasa simpati dan menunjukkan rasa kesalnya. Rahul merasa hancur karena rencananya berantakan gara-gara Mina melibatkannya. Malam harinya ketika semua orang tertidur Rahul berencana untuk melarikan diri. Namun sialnya pria berwajah seram mendapati Rahul yang berencana untuk kabur. Pagi harinya Rahul terbangun dari tidur dan sadar kereta berhenti di sebuah stasiun. Rahul mencoba melaporkan pada polisi bahwa ada penculikan oleh 4 pria. Priyana dan pria gendut yang datang justru meledek Rahul karena polisi adalah temannya. Rahul yang menghampiri Mina diberitahu kalau wilayah ini adalah kekuasaan ayahnya. Mendengar itu Rahul semakin khawatir dengan keselamatannya memasuki wilayah Dugeswara. Karena hal tersebut Rahul dan Mina menjadi berdebat untuk saling menyalahkan. Tak lama kemudian Rahul memohon pada Mina mencari cara untuk melarikan diri. Mina pun memberi syarat agar Rahul menuruti kemauannya jika ingin selamat. Mina meminta Rahul menganggukkan kepala saat dia melihatnya ketika di depan ayahnya. Tanpa merasa curiga Rahul menyetujui permintaan dari Mina. Kemudian Priyana memberitahu pria gendut bernama China bahwa telah sampai. Rahul yang diajak Mina bersiap untuk turun justru merasa kebingungan. Nampak ratusan anak buah dari Dugeswara menunggu kedatangan Mina. Terlihat Deguswara beserta anak buahnya bergegas menyambut kedatangan Mina. ये कौन है? अप्पा Terlihat Dugeswara memarahi Mina yang selalu berusaha kabur dari rumah. Namun Mina beralasan jatuh cinta dengan Rahul hingga membuatnya memutuskan kabur. Rahul yang tak mengerti apa-apa menganggukkan kepala yang berarti mencintai Mina. Dugeswara yang mengetahui Mina mencintai Rahul menyuruh anak buahnya membawanya. Saat pulang, Mina mengaku berbohong pada ayahnya yang saling mencintai dengan Rahul. Mina menjelaskan pada Rahul melakukan semua itu agar punya waktu berpikir untuk kabur. Sesampai rumah Mina, nampak Rahul terheran dengan keluarganya yang sangat banyak. Di sela itu Rahul mengkhawatirkan keselamatannya yang berada di kampung preman. Sesaat kemudian Rahul diperlakukan baik oleh keluarga wanita dari Mina. Ketika Rahul melempar pesan untuk Mina justru mengenai wanita lain. Tulisan itu menjadi pesan berantai di mana mengajak ketemuan di sebuah tempat. Hingga akhirnya pesan tersebut sampai juga di tangan Mina. Malam harinya nampak Mina datang ke sebuah gudang untuk menemui Rahul. Terlihat juga seorang pemuda yang datang ke gudang tersebut. Dalam keadaan gelap Rahul datang ke gudang dan mencari keberadaan Mina. Benar saja di dalam gudang Rahul menemui wanita yang salah dan terjadi keributan. Priyana dan Cina yang datang mendapati mereka di dalam gudang. Hingga akhirnya wanita tua membawa Mina pergi dari hadapan Rahul. Nalla iruke, ha? Vanakkam, vanakkam. Pagi harinya Rahul melihat polisi bernama Samsir menghadap pada Dugeswara. Samsir yang menyadari keberadaan Rahul lalu menghampirinya. Samsir menegaskan bahwa sebentar lagi Rahul akan lenyap dari muka bumi. Di mana Rahul berani mencintai Mina dan harus berhadapan dengan Tanggabali. Saat bersamaan nampak Tanggabali datang menuju rumah Dugeswara. Di hadapan Dugeswara, Tanggabali mempertanyakan kepulangan Mina bersama pria lain. Tanggabali pun mengingatkan Dugeswara tentang penetapan tanggal pernikahannya. Nampak Rahul yang merasa takut menyadari Tanggabali mendekatinya. Tanggabali menanyai Rahul apa ingin menikahi Mina dan Rahul yang tak mengerti mengiyakan.
Rahul yang tak mengerti bahasa tangga Bali menerima tantangan untuk berkelahi. Ketika Samsir menjelaskan pada Rahul maksud dari tangga Bali membuatnya ketakutan. Wati pis आके पार्सल अन्नो पिड़वाएं। Lalu dengan ketakutan Rahul memberitahu Mina tentang pertarungannya malam ini. Melihat Rahul yang panik, Mina berencana membantunya untuk melarikan diri. Menjelang pertarungan, Mina meyakinkan Rahul telah mempersiapkan rencana. Terlihat Mina menyiapkan motor untuk Rahul kabur, namun Rahul justru nampak mabuk. Dengan memegangi guci berisi abu kakeknya, Rahul terus ngoceh tak jelas. Dalam keadaan mabuk parah, Rahul meledek Cina yang berbadan besar dan menyeramkan. Tak puas dengan Cina, Rahul meledek Priyana yang selalu mengawasinya. Di hadapan Dugeswara, Rahul bertingkah songong seakan tak menganggap kehebatannya. Saat di hadapan tangga Bali, Rahul yang terus ngoceh sembari melirik ke arah motor. Rahul pun menunjukkan kebolehannya menaiki motor di hadapan semua orang. Hingga akhirnya Rahul melarikan diri dan tangga Bali menyuruh anak buahnya mengejar. Tak lama berselang, Samsir mendapati Rahul yang tergeletak kesakitan jatuh dari motor. Samsir yang menolong Rahul mendapatinya mabuk dan membawanya masuk ke dalam perahu. Samsir berpesan agar pagi-pagi Rahul pergi dengan menaiki kereta untuk bisa kabur. Oh my God! Earthquake! Pagi harinya Rahul terkejut telah berada di lautan yang tak mendengarkan pesan dari Samsir. Awak kapal yang sadar keberadaan Rahul mempertanyakan bagaimana bisa berada di kapal. Rahul yang diberi tahu tujuan kapal tersebut ke Sri Lanka membuatnya semakin bingung. Tak lama berselang, nampak kepolisian datang untuk menangkap pelaku penyelundupan. Awak kapal yang merupakan pelaku penyelundupan solar langsung menyerang polisi. Hingga akhirnya polisi berhasil menghentikan perlawanan mereka. Nampak polisi terheran dengan Rahul yang dianggap penyelundup namun senang ditangkap. Rahul mengaku bukan bagian dari mereka namun tak bisa menunjukkan paspor pada polisi. Hingga akhirnya polisi memutuskan untuk menangkap Rahul bagian dari penyelundup. Di sisi lain, Mina terus menangis yang akan segera dinikahkan dengan tangga Bali. My name is Rahul, and I'm not a terrorist. Rahul yang tak menyerah berusaha menjelaskan pada polisi bahwa dia bukan penyelundup. Nampak pernikahan Mina dan Rangga Bali yang segera akan dilaksanakan. Saat bersamaan, Samsir dikejutkan dengan Rahul yang kembali setelah dibebaskan polisi. Rahul yang belum sadar nampak senang sedangkan Samsir begitu tertekan. Rahul yang sadar berada di kampung Dugeswara justru kembali meminta ditangkap polisi. Di hadapan polisi, Priyana dan Cina mengakui bahwa Rahul adalah bagian keluarganya. Hingga akhirnya polisi meninggalkan Rahul dan diserahkan pada Dugeswara. Rahul yang ketakutan tiba-tiba mengambil sebuah celurit dengan bertingkah konyol. Okay, काट ले. Merasa tak dihiraukan, Rahul pun menyandra Mina hingga membuat Dugeswara merasa panik. काट डालूंगा, आगे नहीं बढ़ना. Hingga akhirnya Rahul dan Mina naik ke sebuah mobil untuk melarikan diri. Dugeswara yang tak mau kehilangan putrinya menyuruh anak buahnya mengejar. Di sela itu Rahul meminta Mina untuk turun agar tak ikut dengannya. Mina yang menolak hingga akhirnya dengan terpaksa Rahul membawanya. Setelah berjuang keras akhirnya bisa lolos, namun sialnya mobil tiba-tiba rusak. Rahul yang kesal menendang mobil dan tanpa disadari mobil tersebut berjalan sendiri.
Sadar hal tersebut, Mina menyuruh Rahul menyelamatkan mobil kesayangan ayahnya. Rahul yang gagal hanya mendapatkan lampu belakang mobil dan memberikan pada Mina. Lalu Rahul mulai mengolok-olok Mina yang menurutnya hanya membuat masalah untuknya. Hingga akhirnya mereka bersepakat untuk menentukan jalan masing-masing. Di sela itu Rahul menegaskan agar Mina tak meremehkan kekuatan orang biasa sepertinya. Ketika Rahul berjalan sendiri bertanya pada orang kerdil untuk menunjukkan jalan. Namun sialnya orang kerdil tersebut tak mengerti apa yang dikatakan oleh Rahul. Oke, bye-bye. Beberapa saat kemudian Rahul menghentikan sebuah truk untuk mendapat tumpangan. Namun sialnya sopir truk tersebut mengenal Rahul sebagai orang yang dicari Dugeswara. Hingga akhirnya sang sopir yang takut menolak memberi tumpangan untuk Rahul. Setelah mengetahui itu Rahul memutuskan kembali menemui Mina untuk menyelamatkannya. क्या घूम फिर के आ गई ना मेरे पास? Mina yang sadar hal tersebut akhirnya menerima Rahul kembali. Hingga sampailah Rahul dan Mina di desa Vidamba yang sangat indah. Terlihat Mina menemui warga dan berbincang, namun Rahul tak mengerti yang dibicarakan. Rahul yang tak mau terjebak kedua kalinya menggelengkan kepala pada mereka. Lalu tiba-tiba warga desa membopong Rahul dan membuatnya semakin ketakutan. Ternyata warga desa membopong Rahul ke sebuah rumah untuk tempat tinggal sementara. Di sela Rahul yang bingung, Mina menjelaskan mengaku pada mereka sebagai pengantin baru. Di mana pernikahan mereka tak direstui dan memutuskan kabur hingga mendapat simpati warga. Ketika Rahul keceplosan mengaku sebagai penjual manisan membuatnya sedikit malu. Mina yang tahu pekerjaannya justru menertawakannya sampai terbahak-bahak. Rahul yang semakin kesal mempertanyakan ibu dari Mina yang tak mengajari sopan santun. Dengan sedih Mina memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal. Melihat kesedihan di mata Mina, Rahul meminta maaf atas ucapannya. Kemudian Rahul pun menceritakan hidupnya yang tak mempunyai kedua orang tua sejak kecil. Namun Rahul tak merasa kesepian karena ada kakek dan neneknya yang telah membesarkannya. Saat suasana sedih bercerita masa kecil, tiba-tiba Rahul menjadi kesal yang dianggap tua. Rahul yang jengkel meninggalkan Mina yang dianggap bercandanya tak lucu. Ketika menjelang tidur Rahul mengajak Mina untuk satu ranjang berdua. Dengan menggerutu Mina terpaksa menerima dan memberi ancaman pada Rahul. Saat tengah malam Rahul terbangun dari tidur yang mendengar Mina mengigau. बचाओ! अयो, बोला था ना बाजू में नहीं सोने का। Come and sleep now. नेवर नेवर मैं तेरे साथ कभी स्लीप नहीं करूंगा। अब कर। Pagi harinya Rahul mulai sadar akan kecantikan Mina dan memandanginya dari jauh. Lalu Mina memberitahu Rahul akan ada ritual pasangan suami istri di sebuah kuil. Untuk itu Mina memaksa Rahul ikut ritual tersebut sebagai pasangannya. Ketika Rahul sadar ritualnya menggendong Mina menaiki tangga kuil membuatnya terkejut. Rahul yang tak mau diremehkan oleh Mina perlahan berjalan menaiki tangga kuil. Setelah berhasil pendeta memberitahu Mina bahwa Rahul akan menjadi pasangan terbaiknya. Seorang wanita juga memberitahu bahwa mereka akan berdampingan selama 7 turunan. Lalu Rahul memberi sindur pada Mina yang membuatnya merasa sangat terkesan. Beberapa hari kemudian Rahul mengajak Mina berkemas meninggalkan kampung tersebut. Namun Mina menolak dengan alasan tak ingin menyakiti warga desa yang baik padanya. Hingga terjadi perdebatan hebat antara Rahul dan Mina yang berselisih paham.
Hingga akhirnya Rahul memutuskan untuk pergi sendiri meninggalkan Mina. Beberapa saat kemudian Mina mendapati Rahul kembali dengan diikuti tangga Bali. Nampak tangga Bali dan anak buahnya menyeret paksa Rahul dan Mina. बस बहुत हो गया। Rahul yang tak mau ambil resiko meminta tangga Bali berdamai dan bisa membawa Mina. Rahul meminta tangga Bali melepaskannya dan menyuruhnya segera menikah dengan Mina. Mina yang tak terima meluapkan amarahnya pada Rahul. Namun Rahul menjelaskan hanya ingin menipu tangga Bali untuk menyelamatkannya. Di sela itu seorang bocah menegaskan pada tangga Bali agar tak mengganggu Rahul dan Mina. Saat bersamaan semua warga desa bertekad untuk melindungi Rahul dan Mina. Rahul dan Mina pun disuruh kabur oleh warga agar terlepas dari kejaran tangga Bali. Saat berlari pergi Mina teringat abu kakek Rahul dan menyempatkan mengambilnya. Rahul yang melihat kepedulian Mina terhadapnya membuatnya sangat terkesan. Setelah itu Rahul membelikan tiket untuk Mina dan dia akan menaburkan abu di Rameswaram. Di sela itu Rahul mengingatkan Mina, cara menyelesaikan masalah adalah menghadapinya. Mina yang tak ingin berpisah dengan Rahul memutuskan untuk ikut bersamanya. Esok harinya Rahul menjalankan tugasnya menaburkan abu sang kakek di Rameswaram. Malam harinya Rahul mengungkapkan kegundaannya yang terus berlari dari kehidupan. Namun Mina justru bersedih menyadari akan berpisah dengan Rahul. वैसे तुम जाओगी कहाँ? Rahul yang tak tega mencoba membujuk Mina untuk tinggal bersama neneknya. Namun Mina justru menolak karena menganggap Rahul tak mencintainya. Esok harinya nampak Rahul membawa Mina yang tertidur kembali ke desanya. Mina yang baru sadar membuatnya sangat khawatir akan keselamatan Rahul. Lalu Rahul dengan penuh percaya diri menemui Dugeswara. मिस्टर दुर्गेश्वरा सर। Di hadapan Dugeswara Rahul mempertanyakan sikapnya yang keras pada Mina. Di mana Dugeswara memaksa Mina menikah dengan orang yang tak dicintainya. Rahul menegaskan bahwa Dugeswara tak bisa menjadi ayah yang baik untuk Mina. Tak sampai di situ Rahul yang melihat tangga Bali langsung menghampirinya. Rahul yang tak ingin diremehkan mengajak tangga Bali untuk bertarung dengannya. Rahul menegaskan bila perlu bertarung dengan orang sekampung demi mendapatkan Mina. Mina yang tahu Rahul mencintainya tak kuasa menahan air mata kebahagiaannya. Tiba-tiba pukulan pertama mendarat tepat di kepala Rahul oleh pria berwajah sangar. Nampak Mina ingin menolong Rahul yang dikeroyok namun Dugeswara melarangnya. Di sela pertarungan tak seimbang namun Rahul bisa melawan membuat tangga Bali turun tangan. Terlihat Rahul tak mampu melawan kekuatan tangga Bali hingga membuatnya ambruk. Rahul yang mendengar teriakan Mina memanggil membuatnya bisa kembali bangkit. Perkelahian sengit pun kembali terjadi antara Rahul dengan tangga Bali.
Nampak Rahul berhasil mengalahkan Tangga Bali dan membiarkannya tetap hidup. Hingga akhirnya Tangga Bali mengakui kehebatan Rahul dan menghentikan perkelahiannya. तुम हमारा जैसा रियल मैन। Kemudian Dugeswara pun akhirnya merestui Rahul untuk menikahi putrinya. Akhirnya bujang tua penjual manisan bisa mendapatkan putri dari embahnya preman. Setelah menjalani perjuangan panjang cinta, Rahul dan Mina bisa dipersatukan. Mereka pun memutuskan segera menikah dan hidup bahagia untuk selamanya dan film pun selesai.